Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fikri, NPM 5020003. Saya dari kelas A Prodi PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai media massa. Media massa merupakan kebutuhan makhluk sosial untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Media massa diawali dengan surat kabar yang ditulis kemudian dicetak. Nah, seiring berkembangnya teknologi percetakan, kemudian muncul pula seperti majalah, radio, televisi, dan internet. Nah, marilah saya akan membahas media massa yang pertama, yaitu surat kabar. Jurnalistik lahir pada tahun 1405 sampai 1367 ketika Kaisar Amenhotep III, Kaisar Romawi, mengutus wartawan untuk membawa surat berisi informasi yang kemudian dibagikan ke seluruh pejabat di semua provinsi. Surat kabar pertama, Acta Diuma, terbit pada tahun 59 sebelum Masehi di Roma pada zaman Julius Caesar, berisi tentang kebijakan-kebijakannya dan informasi penting lainnya yang diukir di batu ataupun di logam. Surat kabar pertama yang dicetak di dunia adalah Relation, diterbitkan pada tahun 1605 oleh Johann Carolus di Jerman dan menggunakan bahasa Latin. Media massa yang kedua adalah majalah. Majalah hadir untuk melengkapi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh surat kabar. Majalah diterbitkan secara berkala ataupun mingguan. Majalah pertama di dunia adalah The Gentleman's Magazine tahun 1237 di London. Berisi esai, fiksi, humor, politik ataupun sastra, musik, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri majalah sudah terbit pada zaman penjajahan, namun tidak lama. Majalah yang pertama adalah The Chrine pada tahun 1014, kemudian majalah Perintis beredar di kalangan supir pada tahun 1939. Dan selanjutnya yang ketiga adalah media massa radio. Radio mulai beroperasi pada tahun 1927 di stasiun radio KDKA. Awalnya radio digunakan untuk kepentingan maritim, yaitu mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse dari kapal ke darat ataupun sebaliknya. Radio populer digunakan setelah Perang Dunia Kedua dan setelahnya. Hal ini karena radio dapat menyebarkan informasi tentang perang lebih cepat daripada surat kabar. Awalnya radio bekerja dengan prinsip modulasi amplitude atau biasa kita singkat dengan AM. Namun prinsip modulasi amplitude ini sangat rentan dengan gangguan cuaca, sehingga kemudian pada tahun 1933 ditemukan modulasi frekuensi atau FN. Suaranya lebih jernih dan tidak terganggu oleh cuaca. Nah, di Indonesia, Radio Republik Indonesia atau disingkat dengan RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945 setelah dihentikan siaran Hosokyoki RRI. Kemudian digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah Republik Indonesia dengan rakyat. Nah, radio berevolusi menjadi radio digital online yang disiarkan dengan mentransmisikan gelombang suara lewat internet streaming. Nah, jadi radio ini mengalami kemajuan karena radio mengalami persaingan ataupun tergeser oleh televisi. Nah, langsung saja kita bahas media massa yang keempat, yaitu televisi. Televisi dikembangkan sejak tahun 1920-an, populer dan memiliki banyak pengguna tahun 1940. Pada saat itu TV masih dalam kondisi hitam putih, namun gambar dan suara bisa ada, cuman masih hitam putih. TV berwarna marak sejak tahun 1967-an.
pada tahun dan kemudian pada tahun 1994 90% keluarga di dunia memiliki TV. Namun televisi mengalami pergeseran dengan berkembangnya internet. Mengapa? Karena televisi menyajikan berita sesuai program, tidak dapat diulang. Sedangkan internet selama-lamanya masih tersimpan, kita masih bisa mengakses dan bisa lebih cepat dibandingkan dengan televisi. Nah, kemudian yang terakhir adalah era internet. Pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk kepentingan militer. Proyek tersebut bernama ARPANE, Advanced Research Project Agency Network. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer telah dapat dihubungkan dan sering berkomunikasi. Tahun 1980-an telah lebih 100 komputer yang dapat bergabung dengan ARPANE dan membentuk jaringan. Nah, pada tahun 1990, tim Berners-Lee menemukan program yang diberi nama World Wide Web atau sering kita kenal dengan singkatan WWW. Sebuah program editor dan browser yang bisa menjelajahi antara komputer yang satu dengan lain dan menciptakan jaringan. Nah, pada tahun 1994, internet tumbuh dan berkembang semakin banyak mencapai 3.000 alamat muncul. Pada abad ke-20, internet telah digunakan secara luas dan menghubungkan seluruh dunia. Baiklah, itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.